Alhamdulillah kami atas nama Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bergabung dalam seminar PPNI Rumah Sakit Dr. Sutomo ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada kami benar-benar menjadi pemahaman atau keyakinan atau memberikan solusi dalam kita menerima ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Insyaallah mari kita benar-benar mudah-mudahan apa yang sampaikan ini karena alhamdulillah tadi sudah disampaikan dari beberapa narasumber menyampaikan ya itu sudah sangat benar. Tetapi perlu saya sampaikan, sementara ini kita menyelesaikan masalah corona ini, kita kebetulan saya dari bidang agama, jadi saya ini bicara agama, berbicaranya itu Quran dan hadis. Maka dari yang harus kita ketahui dulu, dasarnya menyelesaikan agama itu, kita harus taat kepada Allah dulu, taat kepada Rasulullah dulu, baru taat kepada pemerintah. Ulil amri, wa atiullah wa ati rasul, walil amri minkum. Ini harus diketahui dulu. Jadi saya sampaikan supaya paham ya. Karena masalah ini harus diselesaikan ya toh. Tidak bisa kita hanya mengikuti aturan pemerintah. Tidak bisa kita mengikuti aturan kesehatan. Ya toh? Tidak bisa juga hanya mengikuti aturan agama. Tiga-tiganya ini semuanya berfungsi, harus difungsikan. Ya. Atiullah itu keyakinan kepada Allah itu penting. Ya. Dan aturan yang disampaikan Rasulullah juga sangat penting. Begitu juga dari pihak pemerintah, ya, karena dia yang mempunyai pemerintahan ini juga beliau punya aturan yang harus kita ikuti. Selama ini alhamdulillah kita mengikutinya. Ya. Nah, begitu juga di dalamnya ada aturan dari kesehatan ya. Nah, dari Menteri Kesehatan pun kita ikuti dengan cara-cara yang sudah kita amalkan, misalnya pasang masker, cuci tangan, jarak jauh dan sebagainya ya kita ikuti. Semuanya kita ikuti. Ya, jadi tidak ada yang kita tolak, semuanya benar. Tapi jangan dilupakan satu ini, Allah juga, nah ini agama ini, keyakinan ini juga harus diutamakan. Nah, ya di sini kelengahan kita itu sekarang ini karena tidak berhasil lah, katakan tidak berhasil lah. Karena Allah nggak dilipatkan sepenuhnya. Ya tuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kebetulan kiat-kiat pertemuan ini alhamdulillah. Jadi kiat-kiat tenaga medis untuk sehat jasmani rohani dalam masa pandemi COVID-19 ini dengan pendekatan zikrullah. Maka dari ini judul ini saya akan ambil, karena saya menyampaikan ini kita bukan untuk mengkaji ini untuk kita jadi ulama, bukan. Untuk jadi orang-orang yang alim, bukan ya. Untuk mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan mudah supaya pertolongan Allah itu datang. Jadi tidak cukup kita dengan logika kita, dengan akal kita, dengan fasilitas kita. Itu tidak cukup kalau Allah tidak dilibatkan. Ya, capek kita nanti. Hanya berikhtiar tapi tawakalnya kurang. Nah ini maka saya akan terangkan sedikit bahwa maka tadi tetap pemerintah kita ikuti, yaitu Menteri Kesehatannya juga kita ikuti, tapi ini juga aku diikuti bersama, terutama para ulama-ulama yang mempeloporinya sebetulnya. Nah di sini kelemahannya. Padahal dalilnya sederhana sekali. Sesungguhnya orang beriman itu kalau kena musibah ya
Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah tetap, itu sudah tahu, ayat itu semua sudah tahu, dalil semua tahu. Orang-orang beriman itu kembali kepada Allah. Nanti dengan kembali kepada Allah itu, dia akan dapat petunjuk anugerah langkah-langkah apa untuk kita lakukan. Jadi bukan spekulasi. Apalagi kita hanya berpatokan dengan orang-orang yang tidak beriman. Maaf saja, bukan tidak boleh kita mengikuti WHO. Bukan tidak boleh. Tapi umat Islam, orang Yemeni, itu punya cara khusus tersendiri yang mudah. Yaitu kembali kepada Quran, kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu supaya dapat petunjuk anugerah. Jadi tidak mengikuti fatwanya orang saja, tidak mengikuti kebanyakan orang, tidak. Karena tiap-tiap orang itu berpikirnya beda-beda. Apalagi kalau lain agama. Enggak sama. Maka dari itu Allah selalu menyimpulkan kalau kamu berselisih apa saja. Kembalilah kamu kepada Allah. Kembali kepada Quran dan hadis. Di situ Allah memberi petunjuk sederhana, gampang. Tinggal yakin apa enggak. Ya itu dikatakan tadi kalau kamu kena musibah, ya, orang beriman itu membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah, nanti Allah kasih petunjuk langkah ke depan. Jadi bukan fokus kepada masalah. Kita khusyuk kepada masalah. Tapi tidak khusyuk kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Kita terus, jiwa pikiran kita terus penuh dilalaikan oleh masalah. Sehingga melupakan Tuhan, seakan-akan pertolongan Allah itu tidak lagi kita harapkan. Hanya pertolongan-pertolongan, yaitu yang kita bergantung kepada fasilitas-fasilitas yang kita harapkan. Kita sudah melupakan Tuhan ini. Ini bukan lagi ujian. Kalau ujian itu sifatnya individu. Ini musibah, makanya kenanya seluruh dunia. Kalau sudah musibah itu kenanya seluruh dunia atau satu kelompok yang besar. Ya, kalau ujian itu untuk orang beriman, dijugir kesakitan dan sebagainya, kehilangan, kekurangan rezeki, kekurangan buah-buahan, itu ujian. Ya. Sampaikan berita itu kepada orang yang sabar, itu ujian. Ini bukan ujian sudah meningkat kepada musibah. Nah, makanya nggak sulit untuk dihindarinya. Maka dari itu caranya bagaimana? Nggak ada jalan lain lagi. Karena ini sudah musibah, obat tidak cukup. Kalau penyakit itu obat cukup. Kalau sudah musibah, karena musibah itu di dalamnya pasti Allah menurunkan musibah itu karena tingkah laku manusia itu sudah melampaui batas. Di seluruh dunia kita lihat sekarang ini. Ya, maupun di negara-negara Islam, itu sudah banyak sudah melanggar itu, aturan-aturan agama. Ya, itu. Banyak sekali siar-siar agama itu sudah tidak diutamakan. Ada kepentingan-kepentingan. Yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan hawa nafsu. Maka karena melampaui batas itu Allah menurunkan musibah. Jadi bukan untuk obat agak sulit itu. Makanya plus apa? Ya obat, ya tobat. Nah ini yang masalahnya. Ini tobatnya ini. Kata Allah, enggak masalah. Kalau di Indonesia insya Allah saya kira masih kita dapat peringatan. Tidak seperti negara-negara yang tidak beriman itu. Orang mati di tengah jalan dan sebagainya. Beratus-ratus bahkan beribu-ribu. Karena itu sudah menjadi azab total karena tidak beriman. Alhamdulillah di Indonesia masih banyak orang beriman. Ya, masih banyak ulama-ulama, masih banyak anak-anak yang mengaji dan sebagainya. Masih dilihat sama Allah. Cuma kita
Tidak serius menanganinya. Seriusnya tadi cuma apa? Mengikuti aturan pemerintah, mengikuti aturan kesehatan, mengikuti agama yang kurang serius. Terbukti tidak seriusnya itu, ya toh, masjid sudah disamakan dengan pasar. Nah, seakan-akan masjid itu juga sarangnya tempat COVID itu tadi. Sudah tidak punya nilai masjid itu. Majelis-majelis zikir, ya tuh, siar-siar semua ditutup. Ya. Seakan-akan itu tidak ada fadilah-fadilahnya lagi. Apalagi dalam bulan puasa, Masya Allah. Penyampaian saya sebelum bulan puasa, saya pernah menyampaikan suara saya ini di YouTube. Kalau bisa para ulama memberi kesempatan kepada orang-orang muslim, karena ada tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, yang setahun sekali kita bisa menemuinya. Dan di dalam bulan-bulan itu bulan rahmat, bulan ampunan. Hanya bulan itu, di 11 bulan lainnya tidak ada. Tapi kita abaikan, kita lecehkan, kita remehkan. Seakan-akan fadilahnya di bulan puasa itu sudah nggak ada lagi. Padahal di dalamnya itu, di dalam masjid itu, Masya Allah, penuh ampunan. Allah menutup pintu neraka jahanam. Allah buka pintu surga. Setan-setan dibelenggu, diikat. Ya. Rahmat Allah, ampunan dilipat gandakan. Bahkan ada riadoh-riadoh untuk mendapatkan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Itu di masjid kita istikafnya, bukan di rumah. Yang seharusnya kita dapat, kita nggak dapat. Seakan-akan itu tidak berlaku lagi. Ya tuh. Hanya dengan COVID. Seakan-akan COVID ini mengalahkan rahmat Allah. Seakan-akan COVID ini bisa menghalangi keyakinan, menurunkan keyakinan seseorang. Ini musibah yang kita nggak sadari. Maka dari itu kata Allah, bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Bersegeralah kamu. Jangan sampai azab Allah datang kamu tidak tertolong. Saya katakan, bulan-bulan puasa itu kalau dilaksanakan sampai Syawal, waktu itu insya Allah selesai. Karena pasti ada janji Allah di situ. Akhir orang melaksanakan puasa dengan baik, la'allakum tattaqun, bertakwa. Dengan bertakwa itu segala kesulitan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah. Tapi peluang itu kita tidak ambil. Seakan-akan bulan-bulan tidak berarti. Ini kita ini kewalat kabeh, termasuk ulamanya. Makanya ayo para ulama semua kita sekarang bertobat nasional sebetulnya. Buktinya semua sudah kita lakukan tadi. Dari pemerintah, aturannya, kesehatan semua. Berhasil enggak? Karena ini yang menurunkan ini, musibah ini siapa? Dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi kita hanya mengikuti cara-cara berpikirnya orang-orang yang tidak beriman. Mengikuti fatwa-fatwa orang yang di luar negeri. Ya, bergantung pada manusia-manusia itu tadi. Tidak sama sekali kepada Allah. Nah, ini di sini yang jadi masalah yang harus diketahui. Jadi pengetahuan yang selama ini kita pelajari, fatwa-fatwa ulama yang kita pelajari, yang kita terima, hampir sama sekali tidak bisa memberikan, tidak bisa kita termotivasi untuk kita. Kenapa? Pada saat-saat COVID ini datang, keyakinan kita justru dari kita sendiri, yaitu tidak menyampaikan kiat-kiat agama yang meyakinkan, malah menakut-nakuti. Ditakut-takuti. Nah, akhirnya takutnya bertambah. Kalau dulu cuma takut sama corona, akhirnya takut dengan pengangguran, takut dengan kemiskinan, korban kelaparan, sebagainya. Karena kita menyelesaikannya tidak melibatkan Tuhan, tidak mengutamakan Allah. Ini cuma kuncinya di situ. Nah, bisa dibayangkan. Sekarang bulan puasa sudah berlewat. Hasilnya belum bisa dinikmati. Justru malah menakutkan.
baru dibolehkan, ya, baru dibolehkan kita buka masjid. Itu pun masih setengah-setengah. Belum majelis zikir apa belum boleh. Ya. Nah, jadi kita timing yang tepat bulan puasa dimanfaatkan setelah surganya sudah ditutup, nerakanya dibuka, setannya sudah dilepas, malaikatnya pada naik semua, baru kita sadar mengadakan perbaikan, ibadah diperbaiki, masjid mulai dibuka. Tapi masih setengah-setengah, masih takut, masih ragu-ragu. Ini keyakinan ini yang hilang. Kalau sudah keyakinan hilang, hilang keimanan kita, jangan harap ada pertolongan Allah. Nah, kami tidak menghalang-halangi seperti katakan wa atiullah wa ati rasul. Ulil amri, kita ikuti memang. Jadi pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitas itu sepenuhnya, jangan setengah-setengah juga. Itu. Fasilitas-fasilitas itu harus betul-betul kena semua. Ini ada yang kena, ada yang enggak. Ya, tuh. Begitu juga, jangan dicampur politik, jangan dicampur bisnis dan sebagainya. Kepentingan-kepentingan nih. Jadi semuanya nggak jelas. Jadi masyarakat ini juga jadi bingung. Nah, sudah bingung, dia bingung akhirnya untuk diatur ya susah sudah. Apalagi penyampaian itu sering berubah. Buka masjid, tutup masjid. Nanti boleh nggak boleh. Nanti sholat id boleh nggak boleh. Ini apa? Ini yang memanggil kita itu kalau di masjid itu Allah, menjadi tamu Allah. Dan di dalam masjid itu kita datang itu bersuci, dan di masjid itu suci. Bahkan ngomong-ngomong urusan dunia tidak boleh saking sucinya tempat itu. Dan malaikat itu kalau kita berkumpul itu turun semuanya, ikut di dalamnya. Sebagai penerima tamu daripada orang yang datang. Hayyalas sholah. Datang, kamu dipanggil Allah. Untuk apa? Hayyalal falah. Supaya mendapat kemenangan. Kemenangan dalam segala hal. Dipanggilnya sama Allah. Ini kita tempat-tempat yang dimuliakan, tempat-tempat yang diberkahi sama Tuhan, kita tinggalkan, kita tutup. Dengan alasan-alasan yang enggak tepat dalilnya. Dengan dalil-dalil yang tidak meyakinkan. Memang zaman Sayyidina Umar ada dalil, ada wabah tidak boleh masuk. Tapi wabahnya jelas. Orang tidak boleh masuk ke sana. Yang di dalam tidak boleh keluar. Tapi jelas ada orang bergelimpangan di situ. Ada lagi uzur. Nggak boleh ke masjid karena ada hujan deras dan sebagainya. Boleh tidak ke masjid. Tapi perlu digarisbawahi. Tidak menutup masjid. Kenapa orang beribadah itu, apalagi ada sesuatu masalah, berkumpul, berdoa kepada Allah, itu solusi juga, jangan dianggap bukan solusi. Pemerintah memberi aturan, Menteri Kesehatan memberikan aturan-aturan sebagainya, itu solusi. Tapi jangan lupa, agama ini solusi juga, jangan dianggap bukan, bahkan sebaliknya. Jadi kalau betul-betul musibah itu jangan menghalang-halangi kewajiban ibadah, jangan. Justru musibah kita tahu dari Allah, kita tingkatkan ibadah karena ini dari Allah supaya kita diampuni oleh Allah atas kesalahan kita. Setelah diampuni selesai. Apa sulitnya? Ini malah kita lari. Disuruh di rumah, nggak bisa. Di rumah itu lagi nganggur, lagi bingung, lagi pusing, suruh husi bagaimana? Dan tidak semua orang bisa baca doa. Makanya ulama yang saya harapkan minta mengumpulkan seperti orang minta hujan itu. Bersama-sama di lapangan atau di masjid besar. Seperti sahabat dulu Sayyidina Umar itu hujan. Dikumpulkanlah sahabat-sahabat orang-orang yang alim termasuk bertawasul kepada pamannya Rasulullah. Sayyidina Abbas. Mohon hujan kepada Allah. Karena kalau tidak hujan itu satu musibah besar juga. Sampai turun hujan bersama-sama.
Jangan lagi logika dipakai. Kalau kumpul nanti kalau kesenggol, kalau kumpul nanti kalau tertular. Ini yang ngundang siapa? Kita itu datang ke siapa? Bukan ke pasar, bukan ke mall. Bukan ke warung. Ini. Ya. Jadi Allah ini harus dilibatkan Rasulullah. Perang. Sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena pertolongan Allah. Kita juga berusaha bagaimana supaya kita ditolong sama Allah. Selain syariatnya juga dilakukan seperti katakan tadi. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, aturan-aturannya dari kesehatan kita ikuti. Bukan gak diikuti, bukan kita melawan, bukan. Tetapi agama ini harus diutamakan karena itu perintah Allah. Sami'na wa'tona, apapun yang terjadi. Makanya bagaimana supaya ditolong Allah? Salah satunya supaya ditolong Allah itu dekat kepada Allah. Supaya ditolong Allah, mengagung-agungkan, mengutamakan Allah. Maka dari itu kata Allah, barang siapa menolong agama Allah, barang siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah dan dikukuhkan, dikuatkan sama Allah. Dikukuhkan, dikuatkan. Kalau menolong itu apa? Menghidupkan sunnah-sunnah, menghidupkan majelis-majelis zikir, majelis-majelis syiar, menghidupkan, meramaikan masjid. Itu menolong itu. Baru ditolong. Bagaimana kita ditolong? Kita sudah mengucilkan Allah itu sendiri. Rahmat hidayahnya seakan-akan tidak mampu. Yaitu meredam corona itu tadi. Allah itu mengatakan, Allah itu menuruti sakwa sangka hambanya. Kalau sangka hambanya itu tidak bisa, tidak meyakinkan, tidak bisa. Tapi kalau dia yakin bisa, Allah bisa. Ini melemah semua. Sudah imannya melemah, imunnya melemah. Makanya gampang kena. Ini kuncinya cuma di situ. Gak perlu kita banyak dalal-dalul, gak perlu. Kita bicara realita bulan puasa ini yang sangat mengecewakan. Ya, untung masih banyak yang sembunyi-sembunyi ya. Sholat Id juga masih banyak yang sembunyi-sembunyi. Walaupun amir-amirnya, tokoh-tokohnya, tamir masjidnya minggat semua ketakutan. Lari ketakutan. Ya. Masya Allah. Baru tahu kita mana yang sebetulnya ulama. Nah, maka dari itu mohon ya khususnya perawat rumah sakit saya sampaikan. Pertama-tama masalah kita sering bicara masalahnya ini orang ketakutan karena terkait dengan mati. Lebih takut lagi matinya karena apa? Karena sudah nggak pakai cara-cara agama, sudah langsung dibungkus. Mau corona kayak nggak corona, kadang-kadang sudah pokoknya corona. Langsung dipendem gitu aja. Orang mendekat tidak boleh, keluarganya mendekat tidak boleh. Lebih takut lagi itu. Lebih takut daripada matinya itu. Lebih takut lagi kalau dia nanti diisolasi, tidak bisa bertemu dengan istri dan anaknya. Dan banyak-banyak sekali yang membuat ketakutan. Lebih takut lagi karena kesulitan dalam kehidupan. Jadi numpuk-numpuk sudah. Ketakutan-ketakutan itu tadi. Nah, maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya kita jangan bicara mati. Karena mati itu tidak bisa didiskusikan, Pak. Karena mati itu tidak bisa didiskusikan, karena kematian itu ada ketetapannya. Tidak mati seseorang itu kalau tanpa izin Allah. Tidak mati. Memang berbeda dengan pemikiran-pemikiran ilmu-ilmu umum ya, usulnya kedokteran. Sebab-sebabnya ada. Tapi justru itu kalau kita bicara itu nggak selesai-selesai. Makanya dari itu kembalilah kepada Quran dan hadis. Allah menyampaikan kematian itu sudah ditetapkan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Hatta kamu di dalam benteng yang kuat sekalipun benteng itu menjurus tinggi ke langit. Kalau sudah ditetapkan kematian, kamu harus keluar, harus mati. Kalau ditakdirkan mati dibunuh, kamu harus dibunuh. Kalau kamu mati ditakdirkan untuk corona, harus mati corona. Dan kematian itu hakikatnya bukan corona yang mencabut. Itu tugasnya malaikat Israel itu. Tidak mungkin duluan corona ya, Israel dulu. Masa tugasnya dialihkan kepada corona. Itu tugasnya Israel itu. Bukan tugasnya corona.
Jadi kematiannya dari dicabut izra yang sudah ditentukan, bukan corona. Boleh aja secara umum, ilmu-ilmu umum kedokteran mengatakan kalau boleh. Tapi harus tahu persis supaya kita nggak takut kepada coronanya. Takutnya apa? Ya, takut kita karena kita sudah tahu dalilnya, mati takut juga mesti mati. Maka dari itu yang paling penting bagaimana kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, khususnya bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Jangan mati kamu tidak dengan husnul khotimah. Itu yang disiapkan. Bukan takut sama matinya, takut tidak husnul khotimah. Maka sebelum kita mati, kita siapkan dulu bagaimana saya husnul khotimah. Ternyata husnul khotimah itu sederhana sekali diberikan Allah supaya orang husnul khotimah semuanya. Cuma dengan zikrullah, akhir hidup seseorang, dia ingat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, husnul khotimah. Jannah. Maka dari itu kita siapkan kalimat itu dalam diri kita. Nah di pondok kita menyiapkan itu. Dengan pendekatan dekat kepada Allah dengan zikir. Ya toh? Kita sudah tanamkan zikir itu ke dalam diri kita, sudah menyatu kepada kita. Kalimat itu nanti yang menyampaikan kita sampai husnul khotimah. Karena sudah ada di dalamnya. Jadi walaupun tidak ada yang menarkin, tidak ada yang menuntun. Karena kalimat yang kita amalkan itu sudah kita amalkan waktu kita sehat. Waktu keadaan lapang, waktu keadaan sempit kita lakukan. Waktu keadaan kita sakaratul maut. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Allah, barang siapa ingat kepadaku di waktu senang, di waktu dia sulit, akan diingat, akan ditolong sama Allah. Terutama masalah dia mencapai husnul khotimah. Nah itu diajarkan dengan waktu yang singkat, cuma 10 menit selesai. Nah, satu, jadi yang namanya mati tidak bisa didiskusikan. Cuma bagaimana kita, kalau maut itu datang, bahkan kita yang mendatangi maut itu nanti, harus sudah punya alat husnul khotimah. Kedua, nah kalau penyakit, nah itu bisa didiskusikan. Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Salah satu obatnya kan gitu ya, kita minum obat, kita menjauhi yang kotor, kita apa ya seperti sekarang ini mengikuti aturan kesehatan. Itu kalau penyakit bisa didiskusikan penyakit itu. Nah, Allah menurunkan obatnya. Nah, tetapi karena ini sudah hanya bukan penyakit, menyangkut musibah, maka tidak cukup dengan obat, harus plus tobat. Karena manusia ini sudah banyak lupa kepada Allah. Nah, yang bisa membawa tobat ini harus dipimpin, harus diperakasai sebetulnya oleh para ulama. Karena dia yang dekat sama Allah. Ya, maka saya anjurkan para ulama-ulama, ayolah kita mohon kepada Allah. Mau kemana lagi? Ya, ini sudah berapa bulan kita selesaikan ini? Ya toh? Apa hasilnya? Bahkan fatwa kita awalnya sudah keliru kalau sekarang kita kaitkan dengan keadaan. Kalau dulu disuruh di rumah saja demi keselamatan, demi jiwa. Karena masih ada COVID. Sekarang COVID-nya masih banyak, sudah boleh keluar. Bahkan sudah boleh ke masjid. Ini dalilnya kok berubah ini. Seharusnya kan kalau COVID-nya sudah ringan, sudah enggak, jalurnya sudah putih, baru boleh. Ini menambahkan, tapi tetap aja. Ini dalilnya gimana? Apalagi sholat id di rumah. Nggak ada itu riwayat sholat id di rumah. Pada umumnya dulu kalau ada COVID pasti kita dikatakan bid'ah ini. Ini 4 jadi bid'ah semua. Karena menyetujui semua ini. Ya toh? Apalagi ada sholat katanya sholat itu harus dua apa? Bukan 2 kali. Sudah Jumat itu. Apa? Kalau Allah sudah memerintahkan sami'na wa ta'na, jangan takut lagi. Yang merintah siapa? Yang memanggil siapa? Kalau saya beri contoh ya, misalnya ada orang mengundang saya, dia punya anjing gitu ya. Masa anjingnya suruh gigit kita? Nggak mungkin. Corona itu katakanlah anjingnya Tuhan itu. Kalau kita datang dipanggil oleh Allah ke masjid atau di majelis zikir, masa kita mau dimpakno sama anjingnya itu? Nggak mungkin. Paling anjingnya sana dulu. Jangan ganggu orang yang lain aja.
Ini yang undang tuh siapa? Ini masnya nggak paham. Gitu. Ya. Makanya seperti saya katakan, ayo kembali kepada Allah itu. Nah di sini yang nggak paham, dikira cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Kembali itu pendekatan totalitas kepada Allah. Apa yang bisa kita dekatkan kepada Allah, kembali kepada Allah yang seutuhnya itu ya zikrullah. Tapi zikir yang mana? Nah, zikir yang ya Allah sampaikan dalam Quran itu fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Zikir yang digurui kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Harus digurui. Untuk apa zikir itu tadi? Untuk membersihkan sifat-sifat buruk kita. Sifat-sifat munafik kita, sifat-sifat bengal kita, sifat-sifat mokong kita, sifat-sifat munafik kita, itu dibersihkan dengan zikir. Kalau tidak, ya toh, Allah sendiri menyampaikan, Rasulullah sendiri menyampaikan, di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu, kalau itu rusak, semuanya rusak, amal sampean, ibadah semua hilang, tidak punya makna, tidak punya nilai. Makanya dengan zikir itu tadi, apa yang kita lakukan itu, amal-amal tadi bisa dibuat andalan untuk bisa usul kepada Allah untuk ikut menyelesaikan masalah kita. Selama ini semuanya hilang. Kenapa? Pengaman dari amaliyah kita itu nggak ada. Nah, di pondok kita diajarkan bagaimana apa yang kita amalkan walaupun sedikit tapi dia aman. Yaitu dengan metode zikrullah. Zikir yang membersihkan jiwa. Bukan zikir-zikir yang mendapatkan fadilah dunia. Bukan zikir-zikir yang menambah supaya naik pangkat. Bukan zikir-zikir yang menambah rezeki. Bukan itu tidak boleh. Tapi ada yang lebih utama yang kadang-kadang kita tidak pelajari. Nah inilah kita informasikan di pondok kita berikan pelajaran itu. Dengan waktu singkat cuma 15 menit selesai. Dan bisa dilakukan untuk menjadi benteng. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku, aman dia dari azabku, kata Allah. Nah sementara kita membaca juga kalimat itu, cuma sampai di tenggorokan, tidak menjadi benteng. Makanya kenapa tidak sampai menjadi benteng? Karena kita nggak tahu, karena kita tidak bertanya kepada ahlinya. Sehingga yang kita baca itu hanya menimbulkan pahala, dapat pahala, tapi tidak menjadi benteng untuk kita. Makanya perlu kajian itu, pemahaman itu, amalnya itu ditingkatkan. Ya toh? Terus-menerus ditingkatkan sehingga mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal. Salah satunya dengan iman yang kuat tadi, dengan tauhid yang bersih tadi, itu iman itu mengkuat. Jadi jiwanya kuat, imunnya ikut kuat. Kalau sudah kuat, Masya Allah. Antibodinya kuat, tidak sulit kena penyakit itu. Tapi jangan mengatakan, loh ada yang kena mati Ustadz. Mati itu nggak ada hubungannya. Orang yang kuat imannya, orang yang kuat Tuhan, matinya mati syahid malah. Tapi yang matinya itu ketakutan, mati konyol itu. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau sakit itu dua, kalau enggak mati ya hidup. Makanya dua-dua dipersiapkan. Obatnya dipersiapkan, tobatnya juga dipersiapkan. Karena kalau sakit itu kalau enggak mati ya hidup. Jadi kalau hidup itu alhamdulillah karena obat tadi yang kita pakai, kalau mati kita juga alhamdulillah karena tobat tadi membuat kita husnul khotimah. Dua-duanya harus disiapkan mumpung lagi sehat, ya. Ini mumpung lagi sehat, mumpung lagi lapang. Nah, pengetahuan kita sebagai memahami agama ini pasti banyak kurang karena kita mungkin bukan orang pondok pesantren, mungkin kita orang-orang memang orang-orang tidak dekat-dekat kepada agama. Maka dari itu pondok kami memberikan pelajaran yang mudah, yang singkat. Supaya kita bisa mengenal diri kita, mengenal kepada Allah, supaya bisa memanfaatkan Allah ini maksimal. Sehingga kita selalu dalam langkah-langkah ke depan yang gaib, yang kita tidak tahu ini, dituntun oleh Allah. Tidak ada jalan lain lagi. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya dari kesehatan tadi, pertama, ya, kita cara praktek nanti bapak-bapak yang sudah merasa was-was ragu-ragu, mulai sekarang tidak bisa sampai menghilangkan keraguan itu karena iblis masuk menyelinap itu. Tapi kalau kita sudah berzikir, dia tidak masuk. Ala bizikri tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi kuat, menjadi tentram.
cuma zikir. Nah zikir ini kalau tidak dipelajari nggak bisa. Hanya baca di buku nggak bisa, otodidak nggak bisa. Barang siapa lupa kepada Allah yang Rahman, diganti iblis masuk, membisikkan, membuat kita cemas, takut dan bimbang. Langsung imun kita turun. Maka kita ketakutan, berlebihan. Contohnya begini. Nabi Musa itu dianjurkan oleh Allah. Hei Musa, hei Harun, dua orang nabi disuruh oleh Allah. Nabi Harun juga disuruh menghadap Fir'aun. Suruh menyampaikan kebenaran ini. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku takut. Ini orangnya ini kejam. Ya, pokoknya sampai di situ belum tentu pulang. Ya, bisa-bisa saya sampai di sana digoreng ini. Nah, memang takut manusiawi, tapi dikuatkan sama Allah. Aku bersama kamu. Aku beserta kamu. Ini yang paling penting. Setelah bersama Allah, berangkat beliau. Berani. Jadi kalau bersama itu baru termotivasi kita. Dalil sebanyak apapun beliau sudah jadi nabi pun masih takut. Karena belum merasa sepenuhnya bersama Allah. Masih takut beliau. Setelah bersama Allah, Masya Allah. Sampai di sana enggak menang juga, dikejar. Tapi yang menyelesaikan siapa? Allah. Begitu juga Rasulullah beserta Abu Bakar Siddiq takut karena dikepung Quraisy waktu beliau hijrah. Ya, takut beliau. Abu Bakar Siddiq ini mertua. Sahabat takut. Dengan ketakutan itu apa kata Rasulullah? Abu Bakar, Allah bersama kita baru yakin. Maka selamatlah dengan keyakinan itu tadi. Itu yang hilang dari kita sebagai orang-orang yang berislam ini. Itu yang hilang sekarang. Kita bicara dalil terus. Itunya yang hilang. Yang menimbulkan kedekatannya ini yang paling penting kepada Allah. Ya, mudah-mudahan sebetulnya waktu ini enggak cukup ya. Saya menyampaikan, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tapi tidak bisa cukup dengan fatwa ini. Kalau sampean tidak punya cara atau belajar bagaimana dekat kepada Allah. Kami siap membantu, ya toh. Datang ke pondok kita walaupun tidak bersama-sama, kita akan memberikan pengetahuan ini dengan waktu cuma 15 menit selesai. Nah, itu nanti dipakai untuk antibodi kita, untuk menguatkan iman kita, untuk memelihara diri kita, untuk dapat perlindungan Allah secara totalitas. Itu baru bisa menolong kepada kita. Ya. Saya kira begitu karena waktunya sudah cukup. Maaf ya, terutama para kiai, para ulama. Ya, ini watawasau bil haq, watawasau bukan melecehkan, bukan menghinakan. Ya, kita manusia sering lupa, maka kita sering mengingatkan bahwa tidak ada lagi jalan satu-satunya karena semua yang kita lakukan selama ini sudah kita lakukan, baik dari pemerintahan, baik aturan, baik kita mengikuti WHO, tapi ternyata belum sempurna hasilnya. Mudah-mudahan dengan kita menseriusi mendekatkan diri kepada Allah, Allah langsung mencabut semua musibah ini tadi. Tidak ada sulit bagi Allah kalau Allah menghendaki. Asal syaratnya, tolonglah agama Allah, hidupkan syiar-syiar Allah, hidupkan sunnah-sunnah Allah tadi. Buka masjid-masjid Allah selebar-lebarnya. Mohon bersama-sama kepada Allah supaya Allah menurunkan ampunan dan menarik azabnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati kepada Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar yang sudah memberikan tausiah pencerahan kepada kami semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan pilih dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama langsung nanti akan live bertanya kepada Pangarsa Abah. Kemudian yang kedua pertanyaan lewat chat yang sudah kami himpun. Nanti akan ada dua pertanyaan karena memang waktu sudah sangat terbatas. Dan kebetulan yang bertanya ini adalah tadi yang menyampaikan materi dari Prof. Nur Salam. Beliau adalah sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Bapak Misutarno. Sebelum kami sampaikan live langsung kepada Bapak Misutarno, mohon izin Abah, kami akan menyapa dulu biar Bapak Misutarno live terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Misutarno, apa bisa mendengar suara kami? Mic-nya. Oke, sudah.
bisa, Ustaz. Pak Sutarno, Ya. dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Abah Kiai Haji Ali Manafiah Akbar, terima kasih tausiahnya supaya kita menjadi lebih tenang dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya cita saya sebenarnya begitu. Jadi selama ini, bahkan apalagi dengan adanya pandemi COVID seperti ini, hati itu pasti selalu resah. Apalagi juga banyak setan-setan yang tidak dibacakan. Mungkin suratul Fatihah nggak mempan. Karena setannya itu kelihatan, yaitu teman sendiri. Sehingga saling menakutkan kadang seperti itu. Sehingga dengan demikian, dengan topik apa yang disampaikan tadi, bagaimana sih kira-kira kita ini dengan zikir itu hati menjadi tenang. Maka zikir yang benar itu bagaimana? Karena selama ini kita sudah selalu berdoa, tapi setelah mungkin ketemu teman, diingatkan dan sebagainya, goyang lagi seperti itu. Sehingga kita ingin itu zikir yang benar agar hati ini tidak selalu meresahkan kecemasan kepada kita gitu. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Pak, ya toh. Ya. Kita ini berzikir tapi tidak pernah bertanya atau tidak pernah digurui zikir itu. Jadi berzikir itu ditanyakan kepada ahlinya. Ahlinya itu bukan ahli membaca dalilnya zikir. Yang mengamalkan zikir kalau di ilmu tasawuf itu guru mursyid kamil mukamil. Dia mempunyai otoritas menanamkan itu. Penanaman zikir itu nanti ditanamkan di jantung, Pak. Dimasukkan ke dalam jantung, bukan sekedar di mulut, Pak, di jantung. Jantung itu memompa darah, Pak. Jadi zikir itu masuk ke dalam darah daging kita, menetralisir iblis yang masuk. Ibarat obat itu, ya, obat itu masuknya disuntikan masuk ke dalam darah, menetralisir penyakit yang ada di dalam darah. Nah, kita zikir ini nanti metodenya dimasukkan ke dalam jantung. Nah, jantung itu menjadi tasbih dan hasilnya nanti jantung itu memompa, membawa zikir itu berkeliling, ya toh, berputar di dalam darah yang kita, menetralisir iblis. Bentuknya iblis itu mau corona juga iblis, orang yang menghasut juga iblis, orang yang mempengaruhi juga iblis. Jadi semuanya itu iblis, walaupun dia manusia sekalipun pun kalau dia menyelesaikan iblis, minal jinnati wan nas, ya, yaitu setan yang bentuk jin dan berbentuk manusia. Yang paling berbahaya lagi yang berbentuk manusia itu, karena tidak kelihatan bahwa itu setan. Nah, yang berbahaya lagi berbentuk diri kita, karena kita nggak tahu bahwa kita setan, itu lebih berbahaya lagi. Maka dari itu, Pak, ya, cara kerjanya itu dia zikir ini harus bisa masuk ke darah daging kita untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Karena selama ini itu yang dikatakan obatnya penyakit hati, tombo hati. Selama ini tombo hati cuma buat nyanyian, tombo nendi, jagalah hati sing jogo sopo, tombo hati tombo endi. Nah, padahal tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasulullah. Obatnya hati itu zikir, bimbang, ragu, cemas, pengecut, penakut, munafik. Cuma zikir, tanpa zikir itu nggak bisa hilang. Sama aja kita menerangkan penyakit-penyakit tetapi nggak dikasih obat. Nggak bisa. Dikasih yang sederhana sama Allah. Nah, maka dari itu apa yang kita sampaikan tadi, begitu banyaknya yang saya sampaikan motivasi, tanpa disertai dengan zikir itu juga sia-sia, Pak. Ibaratnya begini, Pak. Salah contoh saya berikan analogi ya, ilustrasi ini, Pak. Kita kalau kita mau berlindung kepada Allah dari godaan setan, apa yang dibaca? Pada umumnya orang membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu, Pak, ya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sudah benar itu isinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Saya berikan ilustrasi analogi, Pak. Begini, saya berlindung di pohon itu dari terik matahari, Pak. Tapi saya tidak datang ke pohon itu. Kira-kira bagaimana, Pak? Saya berlindung di pohon itu dari terik matahari, tapi saya nggak datang ke pohon itu. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, tapi saya tidak hadir kepada Allah. Bisa.
Nah ini hadir itu dekat, Pak. Dekat itu zikir lain. Diberi yang gampang, diberi yang mudah. Katanya Ustadz suruh baca Quran. Ya toh. Kalau baca Quran, Pak, ada waktu-waktu tertentu. Bagaimana saya bisa sambil kerja sambil berzikir, sambil menangani pasien sambil berzikir, sambil baca Quran? Nggak mungkin. Makanya Allah memberikan satu cara yang mudah. Quran itu diekstrak sama Allah dengan zikir. Jadi sewaktu-waktu kapanpun kita bisa melaksanakan. Maka dari itu saya anjurkan, khususnya perawat-perawat yang atau dokter yang merawat. Pertama, kita harus ambil wudhu kalau kita menanganinya. Ya, jangan melebihkan disemprot antibiotik itu lebih baik daripada wudhu. Ini perintah Allah. Itu juga jangan ditinggalkan syariatnya. Tapi kita ambil wudhu. Jangan lepas wudhu. Suci banget. Terus jangan lepas zikir. Jadi kita menangani itu Allah dilibatkan. Kalau Allah dilibatkan itu kita semuanya itu Allah. Kan Allah mengatakan, sesungguhnya kalau engkau sakit, aku yang menyembuhkan. Bukan obat. Kita ini cuma ngobati, tidak menyembuhkan. Ya, kalau menyembuhkan obat itu semua nggak ada yang mati diobati. Obat itu tidak menyembuhkan. Kata Allah, aku, makanya Allah dilibatkan. Nah, jadi kalau Allah dilibatkan, ya pasti, karena Allah tidak mengingkari janji, ya toh. Allah yang menentukan, bukan obat itu lagi, bukan kita lagi. Allah yang menentukan. Kalau Allah menentukan, pasti berhasil, Pak. Kita selama ini seakan-akan Allah ini nggak berperan dalam hidup kita, ini kesalahan kita. Karena kita tidak bersama Tuhan. Nah maka dari itu kita sampai ke bahkan Allah itu harus dilibatkan. Salah satu contoh saya katakan, kita punya masalah jangan fokus kepada masalah, bisa stres kita. Fokusnya corona, stres, Pak. Fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Ini khususnya kepada corona. Sama Allah lalai, sebetulnya tambah stres. Khususnya kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Innalillahi, kembalikan kepadaku, kamu serahkan kepadaku, nanti aku yang menyelesaikannya. Kekurangannya aku yang mencukupinya. Maka ada istilah tawakal. Kita ikhtiar tidak mungkin cukup, Pak. Makanya kekurangannya apalagi yang nggak kelihatan itu plus tawakal, nggak kelihatan. Allah yang tahu, Allah yang bisa melihat, Allah yang bisa menyelesaikan. Itu serahkan kepada Allah tawakalnya. Nah ini tawakal kita sudah hilang. Ikhtiarnya aja lebih diutamakan, tapi tawakalnya ini yang hilang. Ternyata tidak berhasil karena Allah tidak dilibatkan. Sombong kita, seakan-akan kita bisa menyelesaikan dengan segala kemampuan fasilitas kita. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Saya kira begitu dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Matur suwun, Abah. Mungkin karena waktu yang membatasi kami, Bah. Sebelum berpisah ini, Bah, mohon bantuan doa barokah, Bah. Semoga keluarga besar, baik mulai dari direksi sampai dengan pelaksana, mulai dari dokter, perawat sampai semua tenaga medis keluarga besar di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon waktunya dan izinnya untuk doa dari Abah. Maka dari itu, Pak, ya, yang paling penting bagaimana kita memiliki zikir ini. Karena doa itu, Pak, ya Pak, lebih tinggi zikir, Pak. Ada hadis dalam hadis qudsi mengatakan, ada orang itu berzikir sampai lupa memohon kepada Allah. Dia lebih aku utamakan daripada yang meminta, Pak. Apalagi kita plus berdoa. Zikir itu kita sudah bersama Allah. Zikir itu sudah bertawakal. Segala kekuranganmu nanti aku yang mencukupi. Jadi ikhtiar kita yang semaksimal mungkin itu pasti kurang kalau tidak ditekati dengan tawakal. Tawakal itu isinya zikir, Kak, bukan ucapan. Kalau cuma saya bertawakal, tapi tidak zikir itu sama dengan sholat, cuma masih usolli, itu belum sholat itu. Ya toh? Kalau sudah berzikir, itu sudah mewujudkan tawakal, sudah mewujudkan kedekatan kita kepada Allah, sudah mewujudkan penyerahan kita kepada Allah. Sehingga hasilnya langsung direspon sama Allah. Ya, maka dari itu kita banyak berbicara dengan Allah daripada berbicara berunding dengan manusia, tapi lebih banyak kita berunding sama Allah.
Ya, itu yang diutamakan. Mudah-mudahan ya ada tergerak hati kita. Bagaimana supaya dekat? Bukan sampai nggak dekat sama Allah, tapi kedekatannya itu ibarat lampu kan jauh gitu loh. Ya gelap masih. Jadi sering mereka-reka ditingkatkan lebih dekat untuk supaya tahu bagaimana supaya dekat. Kami memberikan waktu kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya bisa ya mengambil pengetahuan ini kalau mau terwujud apa yang saya sampaikan. Dan kita jangan bicara hilafiyah. Sebetulnya tidak ada yang salah. Jangan bicara hilafiyah, nggak akan ketemu nanti. Ya, masing-masing zikir ini perintah Allah. Mau dia siapapun ini perintah Allah. Saya kira ini harus kita ikuti. Saya kira demikian. Saya juga berterima kasih. Mohon maaf para bapak, ibu-ibu, ya peserta seminar kalau ada kekurangannya, mungkin ada kata-kata yang kasar, terutama pada kiai, para ulama, mohon maaf. Ini semata-mata karena kecintaan saya, khususnya kepada saya juga bertanggung jawab sebagai orang yang memimpin umat walaupun kecil-kecilan ya. Otoritas saya, tapi saya bertanggung jawab dan tiap malam juga saya memohonkan kepada Allah mudah-mudahan ini segera ditarik sama Allah, insya Allah. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim man nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya mujib ad da'awat, Allahumma ya mujib ad da'awat, Allahumma ya mujib ad da'awat, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih Abah Zuhri dan terima kasih Bangsa Abah Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Mohon izin kami atas nama moderator pada sesi yang pertama mengucapkan mohon maaf apabila di dalam kami tadinya memandu acara tausiah pada PKB yang ke-13 ini kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi sekaligus mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.